yang dibin Yahyakan dan dibin Assegafkan. Sebagaimana kita... Kenapa? Karena mencoreng nama baik Habib itu sendiri. Saya itu mohon maaf sendiri kan suatu saat. Kalau ini yang begini-gini diterus-teruskan ya sudah. Itu makam waliullah. Kemudian yang sebelumnya tidak ada. Gus Miftah, seorang tokoh berpengaruh dan pembicara Islam yang dikenal luas melalui ceramah-ceramahnya, kembali menjadi perhatian publik. Belum lama ini, Gus Miftah tercengang saat mendengar berita bahwa Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, memberikan dukungan kepada Rhoma Irama untuk mengatasi masalah dengan Habib Lutfi bin Yahya. Diketahui, Habib Lutfi selama ini dianggap sebagai salah satu sosok yang terlibat dalam proyek-proyek yang dipandang merugikan umat Islam oleh beberapa kalangan. Gus Miftah yang selama ini dikenal bijak dan berupaya mengedepankan dialog, merasa perlu untuk menyuarakan pendapatnya terkait isu panas ini. Saya menghargai posisi Mahfud MD dan Rhoma Irama, tetapi penting untuk tidak bersikap gegabah dalam menghakimi seseorang. Kita perlu tahu kebenaran di balik semua ini, ujarnya saat memberikan ceramah di depan pengikutnya. Ketika seorang Habib, nggak perlu saya sebut namanya, Al-Maghfurullah. Jadi kalau hari ini ada karakter-karakter keturunan Arab. Seiring dengan pengakuan Gus Miftah, situasi ini menunjukkan betapa kompleksnya dinamika politik dan keagamaan yang dapat saling terkait. Pada satu sisi, Rhoma Irama, yang dikenal sebagai Raja Dangdut, memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat, sedangkan Mahfud MD memiliki kekuatan sebagai seorang menteri yang berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan. Dalam pandangan Gus Miftah, hal yang lebih penting adalah menjaga keharmonisan di antara para tokoh agama dan politik. Kita semua punya tujuan yang sama, yaitu untuk memajukan umat dan memperjuangkan kebenaran Islam. Mari kita tidak membiarkan perbedaan memecah belah kita, tambahnya. Dalam beberapa pernyataan yang dilontarkan oleh para pendukung Rhoma dan Mahfud, terlihat ketegangan yang meningkat. Di satu sisi, ada pihak yang menyudutkan Habib Lutfi bin Yahya, sementara di sisi lain ada kelompok yang membela sosok tersebut, menilai bahwa kritik terhadapnya adalah sebuah ketidakadilan. Dalam keadaan seperti ini, Gus Miftah bertekad untuk bertindak sebagai mediator yang bisa membawa semua pihak untuk berdialog demi mencapai kesepakatan. Kita harus berani mendengarkan suara-suara yang berbeda. Jangan hanya mengandalkan asumsi dan prasangka. Saya akan berusaha mengumpulkan semua pihak, agar kita bisa duduk bersama dan membahas ini dengan kepala dingin, tegas Gus Miftah, menyatakan komitmennya untuk mendamaikan situasi yang ada. Dalam pandangan Gus, perdebatan semacam ini seharusnya tidak memecah belah umat, melainkan menjadi sarana untuk saling belajar dan memahami posisi masing-masing. Setiap orang memiliki hak untuk berpendapat, tetapi kita juga harus ingat untuk mengedepankan rasa saling menghormati. Kebenaran dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, ujarnya. Kedekatan Gus Miftah dengan berbagai tokoh di bidang agama dan politik menjadikannya sosok yang diharapkan mampu menjembatani perbedaan di antara mereka. Situasi ini pun menyentuh hati banyak pengikutnya. Banyak yang sependapat dengan Gus Miftah bahwa perdebatan yang ada seharusnya tidak menyulitkan komunikasi antar tokoh. Dukungan dari umat akan sangat diperlukan untuk mencapai perdamaian ini. Dalam konteks ini, kehadiran Gus Miftah diharapkan dapat memberikan angin segar bagi perdamaian di dunia Islam.